Trading gak akan membuat kamu kaya mendadak. Pernyataan yang sangat kontroversial, ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Oke, saya disclaimer ya, di sini saya memastikan bahwa saya tidak sedang berusaha menyudutkan salah satu pihak manapun, segala macam. Saya hanya melihat dari sudut pandang saya secara pribadi. Kalau ada yang punya pendapat sendiri mengenai trading, ya silahkan disampaikan. Tapi saya menjelaskan tentang dari sudut pandang saya yang terbatas ini. Cara pandang saya yang terbatas. Mohon maaf ketika saya tidak bijak, ya mungkin ada yang merasa saya tidak bijak ketika membahas mengenai hal ini, tapi saya berharap bahwa teman-teman bisa paham mengapa saya mengatakan ini. Itu karena gini, teman-teman. Ketika seseorang merasa bahwa trading itu bisa membuat kita menjadi cepat kaya, kita perlu sadar apa sumber utama yang sangat dibutuhkan untuk orang melakukan trading. Yang paling dibutuhkan oleh seseorang untuk trading itu adalah modal. Which is di mana sebenarnya trading itu adalah model bisnis yang bergantung pada modal. Saya udah pernah sharing sebelumnya di dalam video saya yang sebelumnya ya, yang membahas tentang model bisnis yang mudah untuk diekspansi. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang trading. Trading merupakan model bisnis yang tidak mudah untuk yang sulit untuk diekspansi. Karena apa? Karena untuk melakukan trading dibutuhkan modal. Saya berikan contoh ya. Kasusnya kayak gini. Misalnya hari ini saya punya skill untuk trading. Dan skill saya untuk trading ini memampukan saya untuk menghasilkan profit 20% hingga 30% profit dari total modal yang saya putar di dalam pasar modal atau pasar forex. Ya, kemampuan saya. Misalnya saya punya modal 1 miliar dan kemampuan saya mampu menghasilkan 30% atau 20% dari 1 miliar. Maka secara otomatis saya bisa mendapatkan income sekitar 20 hingga 30 juta per bulan dari perputaran omset sebesar 1 miliar ini. Oke? Nah, yang menjadi problem adalah apa? Adalah untuk saya bisa menaikkan omset saya, bukan menaikkan omset saya, tapi menaikkan profit saya, maka yang saya sangat butuhkan adalah tambahan modal, teman-teman. Ketika saya tidak punya tambahan modal, maka secara otomatis saya harus menunggu dulu modal saya bertambah dari hasil saya mentradingkan omset saya sebesar 1 miliar ini. Ya. Oleh karena itu, ya, saya merasa bahwa untuk memperoleh penghasilan yang besar dari trading dibutuhkan modal yang besar. Nah, jadi kita coba bayangkan ya, kalau misalnya nih, setelah kita mengetahui, oke, tujuan saya adalah A. Karena tujuan saya adalah A, maka setiap bulan saya membutuhkan penghasilan minimal sebesar 100 juta per bulannya. Saya telah mengetahui, I have acknowledged. Ya, saya udah menyadari bahwa saya harus mampu menghasilkan 100 juta per bulan untuk mencapai tujuan saya. Untuk membentuk pipa-pipa kehidupan saya, teman-teman. Nah, tapi hasil trading saya hari ini ternyata hanya mampu menghasilkan 20 juta per bulan dengan omset sebesar 1 miliar. Saya sudah melakukan trading semaksimal mungkin 7 kali. Ibaratnya saya berusaha, mungkin jam tidur saya kurangi hanya untuk supaya saya bisa trading dan hasilkan uang sebanyak itu. Tapi saya nggak bisa pungkirin bahwa problem utama saya adalah modal. Maka dari itu ketika saya menyadari bahwa problem saya adalah modal, secara otomatis apa yang saya pikirkan? Saya harus mendapatkan modal tambahan. Either itu saya mencari investor yang mau memberikan modal tambahan untuk saya kelola, atau saya berhutang kepada perbankan atau kepada broker. Ya, saya berhutang. Nah, pada saat itu sebenarnya apa yang kita lagi lakukan? Kita sedang mengulangi model bisnis yang sangat beresiko, yang bergantung pada modal. Oleh karena itu, saya secara pribadi hari ini mengatakan bahwa saya tidak memilih untuk masuk dan mengupgrade skill saya dalam trading, karena bagi saya yang lebih penting adalah
membangun aset digital. Itu bagi saya model bisnis yang lebih tepat untuk menghasilkan banyak uang karena saya bisa mengekspansi bisnis saya tanpa bergantung dengan yang namanya modal karena hanya bergantung pada aktivitas seperti itu. Ya. Nah, sehingga banyak orang, saya sudah melihat ada salah satu rekanan saya ya, saya sudah melihat ada beberapa orang di sekitaran saya yang karena dia terobsesi untuk mau dapat penghasilan besar dari trading, dia melakukan pinjaman. Dan karena dia melakukan pinjaman dengan konsekuensi bahwa pinjaman ini bisa hilang sewaktu-waktu karena digunakan untuk trading meskipun dia punya skillnya, tapi karena yang namanya pasar itu sifatnya fluktuatif, naik turun, maka pada saat itu ketika pasar turun, dia kehabisan akal gimana sih cara saya untuk bisa melunasi hutang saya kepada orang yang saya pinjamin. Nah, apa yang dia harus korbankan ya? Harus dikorbankan jual rumah, jual aset yang udah dimiliki untuk melunasi hutang tersebut. Ketika hasil tradingnya itu ternyata gagal. Oleh karena itu teman-teman, ya, kita perlu mengevaluasi apakah model bisnis atau model kita menghasilkan uang saat ini itu adalah model yang mudah untuk diekspansi karena tidak bergantung pada modal atau bergantung pada modal. Kalau misalnya masih bergantung pada modal dan kita memang adalah orang yang punya modal yang tidak terbatas, ya silahkan. It's not a problem. Tapi kalau misalnya kita baru mulai berkarir, kita baru start, dan kita sudah mau langsung kaya dari model bisnis yang bergantung pada modal, maka pada saat itu kita harus acknowledge bahwa kita butuh yang namanya waktu. Pertanyaannya, selama waktu kita menunggu, apakah itu tidak membuat kita merugi karena menunggu? Apakah itu akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan atau tidak? Atau justru akan membuat kita semakin gagal mencapai tujuan kita? Kita tidak akan merasa bersalah, teman-teman. Kita tidak akan merasa bersalah bahwa kita melakukan hal yang salah saat ini kalau kita nggak tahu tujuan kita apa. Makanya di dalam video saya yang sebelumnya juga, saya menekankan betapa pentingnya mengetahui tujuan supaya kita tahu apakah kita salah atau benar saat ini dalam melangkah. Kalau kita nggak benar dalam melangkah, bisa jadi kita tidak akan merasa bersalah ketika kita melakukan aktivitas yang salah. Oke teman-teman, maka dari itu teman-teman, kita perlu menyadari, kita perlu sensitif dengan apa yang kita lakukan hari ini. Apakah bisnis kita, cara kita menghasilkan uang itu bergantung pada modal, dan pilihan kita memulai karir kita itu adalah sesuatu yang bergantung pada modal atau enggak. Saran saya, jika teman-teman baru start, baru mulai merintis, jangan merintis sesuatu yang bergantung pada modal, karena itu akan sangat memperlambat. Tapi rintislah sesuatu yang bergantung pada aktivitas. Karena ketika sesuatu itu bergantung pada aktivitas, maka tidak akan ada yang membatasi teman-teman selain diri teman-teman sendiri. Itu pun juga berlaku untuk saya pastinya. Oke, mungkin itu aja yang saya mau sharingkan di dalam video kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa memahami betapa pentingnya, betapa beresikonya jika kita merintis karir kita sebagai seorang trader. Ya, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di like, comment, share, dan silakan join ke dalam komunitas bisnis eksklusif FSN Community dengan klik link yang ada di bio. Join grup eksklusif Financial Security Network. Karena di dalam komunitas itu kita akan banyak belajar, kita akan mengadakan pertemuan bisnis talk setiap bulan rutin ya. Di sana kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran tentang mindset, tentang leadership, tentang marketing, keuangan dan lain-lain, teman-teman. Kita bisa diskusi dan kita bisa brainstorming. Bukan berarti bahwa saya yang paling expert, tapi saya mau menyediakan wadah itu karena saya suka berbagi, saya suka sharing, saya suka diskusi tentang hal bisnis, mindset dan leadership seperti itu ya, keuangan. Oleh karena itu, sampai jumpa di dalam grup. Salam Financial Security.